Bulan ini kita bicara tentang relationship. Awesome relationship. Itu adalah tema selama 1 bulan ini dan minggu lalu kita sudah bicara atau kita sudah sama-sama belajar mengenai your relationship will usher you to your destination. Semua relasional atau hubungan-hubungan yang kita bangun itu akan membawa kita kepada tujuan hidup kita. Ya, kalau salah bergaul, maka kita akan salah tujuan hidup kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul, itu akan sangat menentukan bagaimana masa depan kita. Dan kita sudah belajar banyak mengenai hal ini, saudara. Dan saya ingin melanjutkan, minggu lalu Pastor Yen Yohana sudah menyampaikan firman Tuhan dengan sangat jelas, dengan sangat baik sekali. Dan kalau saudara mungkin miss message yang minggu lalu, saudara bisa pesan nanti di House of Bread, atau mungkin saudara bisa nonton di YouTube channelnya. Dan saya juga minggu lalu membahas mengenai ini dan saya ingin melanjutkan karena saudara ada di ibadah yang keempat, ibadah yang sore. Karena saya berkhotbah ibadah 1 dan 2, ibadah pagi dan ibadah yang siang. Jadi mungkin saudara nggak dapatkan bagian ini. Tapi saya ingin sedikit saja mengupas atau mengulang apa yang saya sampaikan minggu lalu. Dan saya akan lanjutkan pada sore hari ini dengan pembahasan ini. Your relationship will usher you to your destination. Hubungan yang kita bangun itu akan membawa kita kepada tujuan hidup kita. Dan sekali lagi itu sangat ditentukan oleh komunikasi kita. Dan yang jadi masalah adalah waktu kita membangun hubungan dengan sesama, seringkali kita banyak miskomunikasi gitu. Seringkali kita banyak salah paham. Makanya judul khotbah pada hari ini adalah gagal paham. Dan kalau saudara Google aja nanti di internet gitu saudara lihat gagal paham. Itu pasti banyak segala macam sosial media lah segala macam lah. Ada gambar-gambar yang memang menunjukkan bahwa kita waktu baca itu atau kita ngelihat itu, kita nggak ngerti ini maksudnya apa gitu. Gagal paham, nggak nyambung. Tulalit gitu saudara. Komunikasi yang nggak nyambung, komunikasi yang membuat hubungan-hubungan jadi retak itu biasanya komunikasi yang nggak nyambung. Yang satu ngomongnya pakai bahasa ayam, yang satu ngomong pakai bahasa bebek. Bentuknya sama, kuek-kuek tapi petok-petok gitu. Jadi nggak nyambung saudara. Dan itu yang disebut dengan, saya nggak ngerti kenapa. Dan akhirnya terjadilah di situ friksi. Terjadi di situ masalah, terjadi di situ disharmoni. Terjadilah di situ kesalahpahaman, terjadilah perseteruan, terjadilah pada akhirnya pertikaian, perpecahan dan lain-lain. Dan itu kemungkinan besar terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Atau mungkin kemungkinan juga terjadi di dalam hubungan bisnis kita. Atau di dalam tempat pekerjaan kita, di tempat usaha kita. Bahkan sangat besar kemungkinannya terjadi di dalam life group. Atau terjadi dalam hubungan antar kita di gereja. Itu sangat sekali mungkin saudara, karena nggak nyambung gitu, omongannya nggak nyambung. Nah, saya coba teliti saudara, ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa hubungan kita atau komunikasi kita seringkali nggak nyambung gitu. Karena yang pertama, kemungkinan pertama, tapi saya nggak akan bahas itu banyak. Kemungkinan yang pertama adalah beda perspektif. Kita pernah ingat ya saudara bahwa dulu pernah ada cerita 3 orang buta menyebutkan gajah itu seperti apa. Yang pertama orang buta pertama pegang gajah pas di terangnya, pas di belalainya. Blek begitu pegang, gajah itu panjang ya katanya. Yang kedua begitu pegang gajah tuh pegang pas kakinya. Gajah tuh kayak pohon kelapa. Katanya. Yang ketiga pegang pas perutnya, ada di bawah perut, luk gitu. Ternyata gajah itu gede amat ya. Gendut gitu kira-kira. Nah jadi 3 orang yang memegang benda yang sama, memegang sesuatu yang sama, tapi perspektifnya beda. Dan itu yang menyebabkan yang satu bilang, enggak gajah itu panjang. Yang satu bilang, enggak gajah itu kayak pohon kelapa. Enggak gajah itu gendut, gajah itu gede. Masing-masing betul sebetulnya, tetapi beda perspektifnya. Dan itu yang menyebabkan komunikasi kadang-kadang enggak nyambung. Karena perspektifnya beda. Saudara nggak akan pernah bisa melihat apa yang saya lihat dari tempat ini. Tapi saya juga gak akan pernah ngelihat apa yang saudara lihat dari tempat saudara sekarang. Kecuali saya pindah ke tempat saudara dan melihat di tempat yang sama di mana saudara ngelihat. Dan saya bisa ngelihat apa yang saudara lihat. Dan makanya kalau saya bilang di ruangan ini ada 2 jam yang gede banget. Saudara bingung nyariin mana jamnya, gak ada. Karena saya ngelihatnya dari perspektif saya. Dan memang ada 2 jam gede di sana di belakang. Saudara gak ngelihat. Udah gak usah nengok ke belakang. What is that? Apaan tuh? Ada 2 jam di belakang saudara. Tapi saudara gak bisa ngelihat karena perspektif kita beda. Tapi kita ada dalam ruangan yang sama. Nah seringkali gitu saudara. Terjadi banyak miskomunikasi padahal yang kita ngomongin itu beda. Dan itu sering terjadi antara hubungan antara suami istri.
Yang satu ngomongnya A, yang satu ngomongnya B, padahal mungkin tujuannya sama, mau ngomong yang sama, tapi cara pandangnya beda gitu. Saudara, itu perspektif yang berbeda yang membuat komunikasi itu menjadi miss atau dibilang gagal paham jadi. Gue gak ngerti dia. Gitu. Saya juga gak ngerti kamu. Gitu. Akhirnya jadi berantem, saudara. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah komunikasi yang gak tepat waktu. Kita sering denger ini, saudara. Kalau ngejoke itu kalau lagi iseng, ingat-ingat atau lihat-lihat waktu dong. Kan kita sering dengar itu, saudara. Ada orang-orang yang sementara kalau hari-hari biasa, oh bercandanya enak banget. Wah gila lu. Badan lu bau. Misalnya gitu, saudara. Misalnya contohnya. Tapi pada saat yang berbeda, waktu ngomong kayak begitu, kemarin baik-baik aja, fine-fine aja. Keketahuan aja. Begitu sekarang ngomong kayak begitu lagi, kok dia jadi marah? Karena waktunya gak tepat. Orang lagi ngunjungin rumah kedukaan, terus bercandanya minta ampun gitu. Itu ada di mana gitu. Nggak tepat waktu, saudara. Dan itu yang menyebabkan komunikasi jadi orang nggak ngerti ini kenapa nih. Ini orang aneh nih. Ini orang jadi nggak ngerti sama sekali yang menyebabkan gagal paham, saudara. Dan yang ketiga, kemampuan untuk berkomunikasi yang buruk. Kemampuan mendengarnya buruk, kemampuan mengungkapkan sesuatunya buruk. Karena ada banyak orang begitu, saudara ya. Kita jujur aja deh, suami istri khususnya. Berapa banyak di antara saudara suami istri? Boleh lambaikan tangan saudara? Suami istri, yes, datang sama istrinya suaminya, datang sama pasangannya. Untung pasangan gua gak ada. Gitu. Nah, seringkali juga begitu kan saudara. Biasanya yang saya tahu ini soalnya mayoritas atau generally gitu kalau kita generally speaking. Kita ngerti bahwa wanita khususnya itu kalau marah diem. Betul gak? Oh enggak juga ya, Enggak pak, bini gue kalau marah pak, sampai jet pak. Enggak, maksud saya gini, kalau ditanya nih, ada apa sih kok diem aja, kenapa sih marah ya? Enggak. Emang ada masalah apa? Enggak. Saya salah ya sama kamu ya? Enggak. Misalnya gitu, itu kan sering kejadiannya kayak begitu juga saudara. Artinya gini, jadi si istri atau si wanita mengharapkan supaya suami atau si prianya ini ngerti apa yang ada dalam pikirannya. Lu tuh gak ngertiin gua sama sekali deh. Ya mana ngerti, gak ngomong. Tapi sementara juga yang sama, laki-laki juga sering begitu kan. Laki juga kalau lagi emosi ninggalin pergi gitu, kemana gitu. Kok gak pulang-pulang udah 3 tahun kemana aja. Langsung mabur aja gitu, langsung gak tahu kemana, juntrungannya gak jelas gitu. Ya istrinya nunggu-nunggu kemana, nyari-nyari gak ada, handphone semuanya putus dan lain sebagainya. Berharap bahwa istrinya, lu gak ngerti sama gue. Puluhan tahun menikah, lu gak ngerti gue juga. Ya gak ngomong. Artinya ada komunikasi yang buruk gitu. Dan ini kan seringkali dihadapi oleh pasangan suami istri. Atau mungkin juga pasangan di dalam pekerjaan atau apa dimanapun saudara. Dan itu yang biasanya karena kemampuan komunikasinya yang buruk. Nah namun saudara sore ini saya nggak bicara tentang itu secara detail nih. Karena memang itu mempunyai skill tersendiri di mana kita belajar bisa mendengar orang lain. Kita juga bisa harus belajar untuk bagaimana berkomunikasi dengan benar, berkomunikasi dengan baik, tepat gitu pada waktunya, tepat pada sasarannya dan sekaligus jelas gitu, nggak ambigu jadinya menyebabkan ini jadi maunya apa gitu, nggak jelas kan. Nah itu kemungkinan menyebab bagaimana orang jadi gagal paham sudah. Nah tapi pada sore hari ini saya ingin kita membahas mengenai bagaimana kita bisa membangun hubungan satu dengan yang lain, tetapi dalam perspektif Alkitab gitu saudara. Bagaimana kita bisa lebih baik lagi nanti dengan hati yang lebih baik, dengan diri yang lebih baik, dengan kondisi being yang lebih baik. Keadaan saya yang lebih baik ini bisa bergaul dengan orang lain dengan lebih baik. Juga dengan Tuhan dengan lebih baik. Nah itu yang minggu lalu kira-kira saya sampaikan Matius pasal 22. Kita mulai dari sini saudara. Matius pasal 22 ayat yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jadi Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, orang-orang agama yang pintar-pintar pada saat itu. Tapi mencoba Yesus, bertanya untuk mencoba Yesus. Dan mereka bertanya, Guru, apa yang harus kami lakukan? Hukum mana yang terbesar? Dari hukum yang ada dalam firman Tuhan, dalam hukum Taurat. Hukum mana yang lebih besar? Lalu Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Nah, di dalam dua hukum itulah terletak atau tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Enggak ada lagi. Ini adalah kalau saudara press, kalau kamu jus gitu ya saudara, kalau kamu kompres gitu, yang keluar dari seluruh hukum yang ada itu adalah cuma dua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan yang kedua, kasihlah sesama manusia. Cuma dua ini aja. Tetapi, coba perhatikan. Yang pertama dan yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Karena waktu engkau berhasil atau kamu dapat mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu, maka pada saat itu kamu juga sebetulnya menerima kasih Tuhan yang akan mengubahkan banyak karakter-karakter yang gak beres di dalam ini, yang menyebabkan kita gak bisa bergaul sama orang lain. Waktu kita punya hubungan sama Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita lakukan kehendak Tuhan, kita banyak diubahkan di dalam ini loh. Kita jadi ngerti, oh Tuhan maunya kayak begini, saya lakukan. Saya jadi berubah, karakter saya jadi berubah, keadaan saya jadi lebih baik. Hati saya, emosi saya, semuanya dibuat jadi lebih baik. Itulah yang akan memampukan, Tuhan bilang, engkau dapat mengasihi sesamamu manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi Tuhan artinya kita juga belajar mengasihi diri sendiri. Supaya diri ini bisa berubah. Supaya diri ini gak egois. Supaya diri ini bisa betul-betul terbangun. Saya membangun hidup saya dengan firman Tuhan. Dengan pemahaman akan Tuhan. Dengan cinta dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Waktu saya terbangun seperti ini. Wow, saya bisa berhubungan dengan orang lain. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya mencintai Tuhan luar biasa, saya menyembah Tuhan, wow hebat banget. Tapi benci kepada pasangannya, nggak suka, selalu sirik, selalu iri hati, selalu tersinggung, selalu marah, emosi, kalau ngomong tinggi gitu. Pokoknya nggak bisa berhubungan dengan orang, berantem aja terus. Jangan dimasukin dalam satu kamar sama-sama, pasti terjadi perang di situ. Udah ini nggak mungkin bisa, kenapa? Karena itu maksudnya apa? Itu maksudnya bohong. Itu yang Alkitab katakan, kalau kamu menyembah Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, tapi membenci saudaramu, kamu pembohong. Karena bukti bahwa kamu mencintai Tuhan adalah bagaimana kamu bergaul dengan orang lain. Kalau kamu benar bergaul dengan orang lain, itu salah satu indikasi bahwa memang hubunganmu dengan Tuhan benar. Jadi bohong kalau orang bilang, wah saya menyembah Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi saya gak suka sama ini, saya gak suka sama itu, dan saya gak beres hubungan dengan itu. Firman Allah sendiri katakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, enggak, itu bohong. Itu enggak benar. Bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara kamu membenci orang yang kelihatan? Bagaimana mungkin bisa mengasihi yang gak kelihatan? Sedangkan yang kelihatan aja kamu gak suka. Nah itu adalah bagian dari apa yang Yesus katakan. Jadi saya ingin menyampaikan ini buat saudara sebagai awal dari apa yang saya mau bahas buat saudara. Bahwa awal bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan manusia. Hubungan relasi kita antara sesama kita, mungkin juga dengan suami atau dengan istri, pasangan kita atau orang tua, anak. Dengan siapa aja, teman bisnis, teman kantor, teman pelayanan, siapa aja pokoknya sesama kita. Itu harus selalu dimulai dengan mulai hubungan dengan Tuhan. Memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Dan belajar untuk mencintai Tuhan. Supaya dia memberikan kekuatannya untuk terjadi perubahan di dalam kita. Yang pada akhirnya kita bisa mengasihi orang lain. Nah ini yang saya ingin seberangkan pada saudara pada sore hari ini. Namun dimulai dengan ini, gagal paham. Rupanya saudara, kegagalan kita memahami perkataan Tuhan. Karena hubungan kita sama Tuhan gagal. Itu akan menyebabkan kegagalan kita juga mempercayai kebaikan Tuhan. Dan waktu kita gagal mempercayai kebaikan Tuhan, kita juga akan menjadi gagal untuk mentaati perintah Tuhan. Apa artinya? Saya akan jelaskan ini buat saudara. Awal kejatuhan manusia dalam dosa itu adalah gagal paham kepada Tuhan. Kita ngerti ceritanya, balik lu sedikit dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kita ngerti bahwa yang didatengin sama si ular itu bukannya Adam, tapi Hawa. Tahu gak kenapa? Karena ini perkiraan saya saudara ya. Ini perkiraan saya aja dan ini nggak ada di Alkitab. Saya cuma berpikir aja. Karena yang pertama, Tuhan memberi perintahnya kepada Adam. Jadi jelas Adam yang lebih ngerti
bahwa nggak boleh makan buah itu. Adam ngerti banget. Yang kedua, kemungkinannya karena Adam ngerti, kemungkinan besar si ular itu pernah datang sama Adam, nyoba-nyoba. Dam, gimana kalau kita bagi dua nih buah? Ini pikiran saya, saudara, ini pikiran saya. Kemungkinan, nggak ada di Alkitab sekali lagi. Kita bagi dua, enak banget loh. Ini membuat kita jadi, tambah super, tambah kuat. Kayak jamu apa tuh. Ini tambah kuat, membuat kita jadi tambah bijaksana, membuat kamu jadi tambah bijaksana. Terus si Adam bilang ini, perintah Tuhan gak kayak begitu, gak boleh. Pergi. Mungkin berkali-kali iblis coba. Karena Adam tahu benar firmannya. Adam ngerti benar apa yang Tuhan bilang sama dia. Tapi perempuan, Tuhan gak ngomong sama perempuan pada saat itu, Tuhan ngomongnya sama lelaki. Wah, ini ada khotbah sendiri sudah. Tapi Tuhan ngomongnya sama Adam, lalu Adam ngajarin sama istrinya, sama perempuan itu, buah yang semua dalam pohon taman ini boleh kita makan, tapi yang satu ini jangan kita makan. Mungkin Hawa ngedengar pada saat itu, oh iya. Tapi biasanya sekali lagi biasanya. Biasanya, cek, biasanya. Kalau dalam keluarga kami, saya biasanya yang suka nggak ngedenger baik. Istri saya selalu ngedenger baik. Makanya kalau istri saya ngomong, begitu kejadian, saya nggak lakukan apa yang dia minta. Wah, di situ terjadi gagal paham. Nah tapi saya berpikir pada saat itu mungkin Hawa, dia lagi mengagumi keindahan Tuhan gitu, atau mengagumi keindahan semuanya gitu. Waktu dia jalan-jalan di situ, sale 50%. Sale 30%. Jadi dia gak terlalu merhatiin apa yang Adam ngomong. Jangan makan itu ya, jangan makan yang ini, semua boleh. Nah mungkin dia lagi gak pay attention. Nah saudara perhatikan, kegagalan kita untuk mendengar suara Tuhan, itu menyebabkan kita jadi gak terlalu paham apa yang Tuhan mau. Dan disitulah masuk si setan. Disitulah masuk ular. Dan ular langsung ngomong sama perempuan itu, kamu lagi santai-santai, kamu lihat dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya terjadilah conversation, terjadilah percakapan. Dan percakapan itu ujung-ujungnya adalah, wow, ini menarik banget, saya makan buahnya. Sudah perhatikan, Alkitab katakan waktu perempuan itu makan buah itu, dan lalu dia langsung berikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan disitulah mereka jatuh di dalam dosa. Dan disitulah pertama kali mereka jatuh di dalam dosa. Sudah perhatikan, jatuh dalam dosa, berpisah dengan Tuhan diakibatkan karena gagal paham terhadap firman Tuhan. Hati-hati saudara, hati-hati kalau kita sampai gagal memahami apa yang Tuhan mau. Hati-hati kalau sampai kita gagal memahami apa yang firman Tuhan sampaikan. Hati-hati karena itu akan membuat kita, kelanjutannya saudara, jatuh dalam dosa yang pertama karena gagal paham. Yang kedua, mulai menyalahkan orang lain. Komunikasi dengan orang lain jadi berantakan. Yang pertama, waktu Adam ditanya, kenapa kamu makan buah ini? Jawabannya, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang kasih saya makan. Nyalahin siapa? Nyalahin Tuhan. Kenapa engkau jadikan perempuan ini? Aku gak minta. Betul gak saudara? Adam gak pernah minta loh. Cuman Tuhan yang bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu Tuhan membuat Hawa. Jadi Adam tuh pinter pada saat itu, gak mau disalahin. Sudah lihat? Lihat dulu ya. Polanya lihat dulu. Waktu kita gagal paham akan firman Tuhan, kecenderungan kita memang jatuh dalam dosa. Ada rasa ini yang saya mau bahas saudara. Yang pertama kali dia rasakan adalah rasa takut. Dan waktu manusia punya rasa takut, mulai dia menutupi dirinya, bersembunyi dan mulai salahin orang lain. Hubungan mulai rusak. Yang tadinya hubungan baik-baik saja, sekarang udah saling salahin satu sama lain. Begitu Tuhan tanya, Hawa, kenapa kamu makan itu? Ular. Dengan kata lain dia gak bisa bilang begini, Tuhan sih ciptain ular. Kenapa sih mesti ada ular di dunia ini? Dan akhirnya nyalain ular. Begitu ular disalahin, ular mau nyalahin siapa saudara? Dia nyari-nyari sini gak ada orang. Gue gak punya lagi yang gue salahin. Udah stopnya sama dia. Cuman maksudnya ada lagi nih saudara. Kejatuhan kita karena gagal paham akan firman Tuhan. Yang pertama menyebabkan kita takut. Kejadian 3 ayat yang 10. Mari kita buka dulu sama-sama. Ia menjawab,
perempuan, laki-laki, si Adam waktu ditanya, kenapa kamu sembunyi, kamu ada di mana waktu jatuh dalam dosa? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi, apa saudara? Takut. Karena aku telanjang. Oleh sebab itu aku bersembunyi. Lihat kata akunya saudara. Fokusnya sekarang kepada aku. Aku takut, maka karena aku telanjang, aku malu, makanya aku sembunyi. Semuanya fokusnya nih tentang aku. Bagaimana caranya menyelamatkan aku. Bagaimana caranya menyelamatin muka yang udah malu. Bagaimana menyelamatin, kayaknya ini harga diri saya. Kayaknya ini adalah, kesalahan saya, memang saya salah. Tapi saya gak mau disalahin. Gimana caranya? Saudara, kalau dosa dan karena diakibatkan gagal paham terhadap firman Allah, maka biasanya ketakutan itu nomor satu masuk. Dan yang membuat ketakutan itu terus berkembang pada saat kita mulai menutup diri kita. Pada saat kita mulai cover muka kita. Gue malu, gue gak enak. Tapi kita gak mau ngakuin, manusia gak mau ngakuin. Salahin orang lain. Itu awal penyebab hancurnya sebuah hubungan satu dengan yang lain. Coba saudara selidikin. Sengketa, masalah, perselisihan, apapun yang terjadi dalam relationship saudara dengan yang lain, pasti pengaruhnya ada kata takut. Walaupun orang itu bilang gini, gua gak takut sama siapa aja. Sebetulnya dia lagi takut. Tapi dia lagi coba sembunyikan. Kenapa saya bisa bilang bahwa sebetulnya orang yang gak takut apapun sebenarnya dia lagi takut? Karena dia mau lawan ketakutannya. Justru dia punya ketakutan dan dia bilang, gua gak takut. Saya mau sebutin ini buat saudara. Takut berkembang. Takut kehilangan. Waktu seseorang takut kehilangan, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Suami takut kehilangan istri, istri takut kehilangan suami. Contoh saudara ya. Suami takut kehilangan istri, atau istri takut kehilangan suami, takut kehilangan pasangannya. Begitu lihat dia lagi main handphone sendirian, kayaknya dia lagi main sama siapa nih. Lihat handphonenya, minta passwordnya, cek semuanya, lagi chatting sama siapa lu. Akhirnya apa? Kayak curiga sama orang lain. Mencurigai pasangannya. Wah, saya gak bilang bahwa tidak terjadi apa-apa. Kemungkinan terjadi apa-apa. Tapi karena rasa takut. Padahal kalaupun gak terjadi apa-apa. Rasa takut itu yang menyebabkan. Takut kehilangan itu yang menyebabkan kita jadi orang yang paranoid. Betul gak saudara? Halo? Saudara bersama dengan saya? Terima kasih. Kalau saudara sama-sama dengan saya, kalau saudara setuju katakan amin. Terima kasih. Artinya saya tahu saudara di tempat ini. Bagaimana dengan orang yang takut, malu? Aduh, ntar gue dipermalukan nih. Dia bisa lakukan segala macam. Nih saya sebutin takut lapar. Takut gak dapet. Kalau saudara pergi ke tempat pesta, takut gak dapet makanan. Enggak saudara lah ya. Kalau ada orang-orang datang ke tempat pesta, takut gak dapet makanan. Kan saya pernah ceritakan saudara. Saya ngeliat, aduh benar-benar. Puji Tuhan bukan jemaat GSI Bethlehem. Itu kalau orang takut nggak kebagian makanan, antrian diserobot sama dia. Terus ada orang yang ngeliat, ini apaan sih nih? Betul gak saudara? Saudara suka gak kalau ngeliat orang yang takut kehilangan atau nggak kebagian makanan terus nyerobot di tempat pesta? Saudara suka gak? Saudara suka? Nggak apa-apa pastor, nggak apa-apa soalnya saya begitu sih. Nggak, kita pasti nggak suka saudara. Nah, wah ini orang pestanya aja belum mulai dia udah lihat-lihat, menjelajah dulu. Kambing guling di situ ya, oke. Situ siomay, oke siomay masih banyak. Oh pangsit pengantin di situ, kambing guling dulu, udah berdiri di situ. Padahal pesta masih belum jalan itu, lihat dulu. Mari kita mulai bersantap, langsung. Karena apa? Takut nggak kebagian. Wow, saudara bisa kembangin ini macam-macam. Orang yang takut kekurangan, takut ditinggalin, takut disalahin, takut dimarahin, takut direndahkan, takut kelihatan jelek. Jangan lihat teman sebelah saudara. Takut kelihatan, saudara bisa bayangin ya kalau orang takut kelihatan jelek. Takut miskin, takut mati,
takut diomongin. Saya nggak tahu, saya pernah cerita ya dalam ibadah di sini atau saya lupa deh. Satu kali pernah dengar cerita, banyak kejadian ini. Pernah dengar cerita di satu tempat, katanya orang tuanya, mamanya, waduh itu teriak-teriak di restoran karena anaknya numpahin sesuatu. Waduh, sampai pada bingung orang-orang di sebelah situ katanya. Ih, tuh orang tua kok kayak begitu amat ya. Tapi kami juga pernah ngeliat waktu makan di satu tempat gitu, anaknya numpahin apa gitu. Karena anaknya memang masih kecil. Nasi dikuak-kuak gitu, terus numpahin apa gitu. Ini orang tuanya gak sabar. Pegang rambutnya. Lu gak tahu lu gitu ya. Waduh itu kayaknya kejem banget gitu saudara. Nah, atau ada juga mungkin orang tua. Seringkali kan gitu kalau di rumah gitu ya, marah-marah nggak beku gitu. Wah kita udah terlambat, gua tinggalin lu, bla 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 bla. Nadanya tinggi dan lain sebagainya. Sudah, pertanyaan saya adalah begini. Orang tua yang kayak begini betulan sayang sama anaknya, mau mendidik anaknya jadi benar atau dia takut diomongin sama orang? Tipis loh. Kayaknya karena memang takut diomongin sama orang. Karena takut malu gitu loh. Aduh kok ini orang tua gak bisa ngajar, takut digituin. Jadi akhirnya emosinya keluar. Dan itu yang menyebabkan hubungan komunikasi satu dengan yang lainnya rusak. Sekali lagi saudara bersama dengan saya gak? Takut akan mengakibatkan respon kita terhadap banyak hal jadi negatif. Karena takut, karena kita mau jaga muka, karena kita mau jaga hidup kita supaya jangan saya jadi susah. Cuman takut juga gak boleh dimatikan saudara. Takut bukan untuk dimatikan, takut untuk di-manage. Jangan sampai juga urat takutnya mati. Kalau urat takut mati, naik motor 150 km per jam di Surya Kencana, dari ujung ke ujung. Wow, lu mati, lu nabrak lu nanti. Gua gak takut mati. Udah takut itu, takutnya udah hilang. Ya, bukan itu maksud saya saudara. Ya, jangan dimatikan. Ada anak-anak juga yang nggak punya rasa takut tuh saudara. Ngelihat api gitu, gua lompat ke api. Sadrak, Mesak, Abednego masuk dapur api nggak mati. Gua lompat, udah nggak takut mati. Bukan itu maksud saya, tetapi bukan untuk dimatikan rasa takutnya, tapi di manage. Kita nggak boleh dikuasai oleh rasa takut karena pada saat kita dikuasai oleh rasa takut itu yang menyebabkan jadi kitanya bereaksi negatif kepada sekeliling kita. Takut mengakibatkan seseorang jadi negatif. Takut gagal, takut bangkrut, takut ini itu akhirnya membuat orang jadi nggak mau bergerak. Banyak alasan. Kenapa kamu nggak kerja? Takut. Kenapa kamu nggak ini? Takut. Semuanya serba takut saudara. Banyak alasan. Kenapa kamu nggak mau rekonsiliasi hubunganmu kan? Kayaknya kamu mesti coba datang sama Tuhan. Enggak, takut disakiti lagi. Cukup sudah. Satu kali aku disakiti, seumur hidup aku gak akan buka pintu lagi buat dia. Buat yang lain boleh. Ini disakitin lagi nanti. Jadi aku gak akan mulai lagi, another relationship with another man or another woman because I don't want to be hurt. Saya gak mau disakitin. Ada begitu banyak saudara. Dan orang yang takut juga berbohong. Betul apa enggak? Kenapa orang bohong? Takut ketahuan. Kenapa orang komplain? Dikit-dikit komplain terus semuanya serba dikomplain. Apapun dikomplain. Aduh nih gereja aku masih haredang. AC-nya gak dingin. Gede sih gede tapi AC-nya gak dingin, komplain. Ntar bagian sarpas dengar didinginin. Begitu minggu depan datang, aduh dingin pisan. Gak tauin orang ini teh, komplain lagi. Macam-macam, komplain terus. Kenapa? Karena nggak secure di dalamnya, saudara. Nggak aman di dalamnya, nggak secure sama sekali. Komplain nih, saudara suka gak dengan orang yang sering komplain? Coba di rumah, komplain lagi. Begitu hujan, dia komplain, pakaian gua nggak kering. Panas, dia komplain, kapan hujan? Liar, saudara, orang kayak gini. Dan kita juga liar waktu berhubungan dengan orang yang seperti ini. Komplain terus, sedikit lagi marah, sedikit komplain, sedikit marah, sedikit komplain. Terus aja kayak begitu, gak beres-beres. Yang berikutnya menghakimi, kalau ngomong tuh menghakimi terus.
Seolah-olah dia yang paling benar gitu. Makan nggak benar. Makan nasinya habisin. Nggak boleh ada sebutir pun di piring. Dia terus aja nih, orang dicecer terus. Kemarin udah lakukan kesalahan. Sekarang kesalahan yang berikutnya. Terus diingetin terus kesalahan orang lain. Dihakimi terus orang. Dan lain sebagainya. Fitnah. Karena takut orang memfitnah. Karena takut gak kepilih. Karena takut kalah saingan. Orang difitnah. Temen itu pasangan yang lain. Saya jadi ngomong pasangan. Maafin saya. Fitnah demi fitnah. Gosip demi gosip. Sudah perhatikan saya. Orang yang takut, reaksinya nih kayak begini semua nih modelnya. Dan kalau udah terbentuk jadi karakternya dan dia menjadi orang seperti itu, sulit buat dia bisa berhubungan baik dengan orang lain. Betul gak saudara? Dan itulah yang menyebabkan kehancuran hubungan. Baik itu di rumah, baik itu di kantor, baik itu di kampus, baik itu di sekolah, baik itu di gereja. Itu yang menyebabkan maka orang menjadi pribadi yang gak enakan. Aduh, saya kalau ngomong bahasa Indonesia, pribadi yang gak nyaman untuk kita bergaul dengan dia. Orang Sunda bilangnya pribadi yang pijiden. Pribadi yang gak enak diajak bergaul. Pribadi yang gak enak untuk bisa diajak kita tuh jadi temen deket gitu. Gak enak banget. Gimana caranya saudara? Kan sekali lagi yang menyebabkan ini semua adalah karena gagal paham untuk memahami Tuhan. Kecewa kemungkinan. Gak ngerti maksud Tuhan, kemungkinan. Gak ngerti rencana Tuhan, kemungkinan. Ngalamin masalah dalam kehidupannya. Marah sama Tuhan, hubungan dengan Tuhan gak beres. Ujungnya hubungan dengan sesama juga pasti gak beres. Karena saya gak mendapatkan apa yang saya doakan. Marah sama Tuhan, jadi hubungan sama Tuhan. Sebenarnya diawali dengan gagal paham terhadap Tuhan. Waktu kita gagal paham terhadap Tuhan, maka ada ketakutan-ketakutan di dalam diri kita, kekosongan dalam diri kita. Yang sebetulnya gak bisa diisi oleh apapun juga selain balik hubungan baik dengan Tuhan. Kita mesti kembali pada hubungan baik kita dengan Tuhan. Makanya kita mesti merendahkan diri untuk datang kepada Tuhan. Karena memang ada rancangan Tuhan yang begitu besar yang seringkali kita gak ngerti saudara. Dan itu yang menyebabkan kalau kita gagal paham, maka kita bisa jauh dari Tuhan. Dan waktu jauh dari Tuhan, jangan harapkan hubungan kita dengan sama jadi lebih baik. Gak pernah. Nah saudara, saya mau katakan ini buat saudara, mulailah belajar memahami Tuhan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mulailah belajar untuk memahami Tuhan, walaupun seringkali kita sulit sekali untuk bisa memahami jalannya. Kadang-kadang kita gak ngerti. Tuhan, saya udah doakan seperti ini, kenapa jadi begini kejadiannya? Kita gak ngerti. Tuhan, saya punya mimpi seperti ini, kenapa jadi arahnya ke sini? Tuhan, saya gak ngerti. Tuhan, kenapa ya kok masalahnya tiba-tiba datang sama hidup saya? Saya gak ngerti, kenapa Tuhan? Yesaya 55 ayat yang ke-9, saya mau ajak saudara baca ini. Yesaya 55 ayat 9. Firman Tuhan jelas katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara perhatikan, Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa. Kita sulit untuk bisa memahami karena kita terlalu jauh pikiran kita dari dia. Makanya jangan cepat-cepat gagal paham terhadap Tuhan. Karena waktu kita lihat kok gak sesuai dengan keinginan saya terus marah sama Tuhan. Jangan dulu. Mari kita belajar mengenal Tuhan. Mari kita belajar mengenal jalan-jalannya. Kayaknya rencana saya kok seperti ini kayak berantakan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan pasti punya rencana yang lebih besar daripada rencana saya sendiri. Dan waktu saya bisa memahami, mengerti itu, maka yang tadinya tingginya antara langit dan bumi, lama-lama saya bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan. Bukannya gak bisa mengerti, jangan salah. Hanya karena rancangan Tuhan begitu tinggi dan begitu jauh dari rancangan kita, bukan berarti kita gak bisa ngerti dia. Saya mau kasih contoh sedikit buat saudara. Boleh ada satu orang maju, Eca, maju Eca, sebentar ya Eca. Saudara, Eca ini keren banget ya saudara ya. Saya suka sama batik. Cak di sini aja. Saya Tuhan, dia manusia. Rancangan saya jauh lebih tinggi daripada rancangannya dia. Betul ya saudara ya? Halo? Ya, terima kasih buat dia saudara. Jadi waktu dia ngelihat, dia gak nyampe saudara. Karena terlalu tinggi, terlalu besar. Enggak. Saya bisa ngelihat, saya bisa ngelihat. Dia cuma bisa ngelihatnya di situ. Karena terlalu jauh, terlalu tinggi gitu. Nah bukannya berarti hanya karena terlalu jauh terus dia gak bisa ngerti saya. Dia mesti belajar mengerti jalan-jalan pikiran saya.
Nah sekarang baru kamu boleh ke sana, Cak. Ke tangga. Waktu saya ada di sini dan dia ada di situ, rancangan saya ada di sini, rancangan dia ada di situ. Kan terlalu jauh sudah. Nggak, susah untuk ketemunya nih. Susah untuk ketemu. Saya nggak ngerti kenapa begini Tuhan. Jangan gagal paham dulu. Tunggu dulu, santai dulu. Jangan langsung nyalahin Tuhan. Tunggu dulu. Kita kan mau bangun hubungan kita sama Tuhan. Supaya kalau hubungan kita terbangun baik dengan Tuhan, hubungan kita dengan sama juga pasti terbaik. Bangun terbaik. Amin saudara. Nah waktu Eca nggak ngerti, jangan gagal paham. Belajar untuk memahami kenapa hal ini terjadi padamu, aku punya rencana. Percaya aja sama aku. Udah, kamu jalanin, satu langkah aja. Eca naik. Artinya apa? Dia semakin ngerti. Dia semakin paham, dia semakin mendekat. Dan waktu ada kejadian lagi yang kejadian, oh kayaknya kok kenapa Tuhan kejadian lagi? Padahal kemarin udah enak-enak, saya udah bagus ini hidupnya sekarang. Tapi kenapa seperti ini lagi Tuhan, saya nggak ngerti. Shh, jangan gagal paham dulu, tenang dulu. Diam diri, cari kehendak Tuhan. Cari Tuhan maksudmu apa? Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pengertian. Dia semakin ngerti. Nah kalau dia semakin ngerti dan terus menerus dia semakin ngerti, naik aja Cak. Naik aja, semakin dia ngerti, semakin dia ngerti, semakin dia ngerti. Ini yang disebut serupa dengan Kristus kan. Walaupun tinggian dikit akhirnya. Kok kamu tinggi amat? Walaupun ya artinya gitu saudara. Jadi bukannya berarti hanya karena jaraknya jauh antara rancangan dia dengan rancangan kita. Bukannya berarti kita nggak bisa ngerti rancangan dia. Are you following me? Sudah ngerti maksud saya? Jadi makanya jangan gagal paham sementara kita masih ada di sana dan nggak ngerti kenapa Tuhan seperti ini. Marah. Akhirnya hubungan kita jadi jauh sama Tuhan. Biarkan dia menjelaskan buat kita. Biarkan kita jalanin semuanya. Dan biarkan sampai satu titik nanti Tuhan bilang begini. Engkau udah lewatin satu tangga loh. Oh gitu toh maksud Tuhan. Thank you Cak. Tepuk tangan buat Eca boleh? Thank you Cak. Thank you. Nah saudara berikutnya. Saya mau masuk ini buat saudara. Dari ayat tersebut saya ingin bilang ini buat saudara. Mari kita belajar percaya kepada pribadinya Tuhan. Jadi walaupun kita nggak ngerti langkah-langkahnya, kita nggak ngerti tangannya sedang buat apa, tapi paling nggak ngertilah hatinya bahwa dia tuh Allah yang setia. Bahwa dia tuh Allah yang nggak pernah ingkar janji. Bahwa dia tuh Allah yang baik dan mengasihi kita. Nggak mungkin dia mencelakakan kita. Percaya aja pada hatinya. Belajar percaya kepada isi hatinya Tuhan yang gak akan menyakiti kita. Walaupun mungkin seringkali kita melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang panas, masa-masa yang gak nyaman. Tapi percayalah, Tuhan sedang mengizinkan kita ada di situ untuk kalau kita mau belajar tentang dia, kalau kita mau belajar mengerti tentang dia, kita akan naik kelas. Dan kita akan ketemu nanti pada akhirnya dengan pemahaman yang dia punya. Disitulah kita akan jadi orang yang lebih bijaksana. Disitulah kita akan menjadi orang yang lebih kuat. Disitulah kita akan menjadi orang yang lebih maju dalam kehidupan kita. Tapi pahamin maksudnya Tuhan. Yang pertama, saya mau ajak saudara lihat ini. Dia tidak pernah ingkar janji. Sudah percaya itu? Tuhan gak pernah ingkar janji. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Percayalah, belajarlah untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Boleh tolong bukain? Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Nggak mungkin dia akan ingkari apa yang dia sudah janjikan. Mazmur 119 ayat yang 140. Saya mau baca ini buat saudara. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Allah tidak pernah lalai akan janjinya. Tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. No. Tuhan gak pernah melalaikan janjinya. Belajar kita percaya untuk itu saudara. Tuhan adalah setia. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Sudah catat aja ya. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Mazmur 103 ayat 17 dan 18. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya, perhatikan, sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia dan keadilannya bagi anak cucu. Kejadian Mazmur 145 ayat yang ke-13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan dia juga Allah yang mengasihi kita. Selain dia setia, selain dia tidak ingkar janji, dia juga Allah yang mengasihi kita. Mazmur 103 ayat yang ke-13.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Saudara, kalau anak saya sakit, kalau anak kami sakit, saya selalu akan bilang dalam hati begini, lebih baik gue yang sakit. Tuhan pindahin sakitnya buat saya, jangan sampai dia sakit. Itu sayangnya Bapa sama anak. Itu juga sayangnya Tuhan sama kita. Nggak mungkin Tuhan mau kita disakiti. Tapi kalau sampai kita ngalamin sepertinya kita sedang disakiti, Dia sedang mengajarkan kepada kita, enggak mungkin engkau akan menjadi orang yang kuat kalau engkau tidak pernah ngerasain sakit. Tapi aku akan menyertai engkau. Aku enggak akan pernah meninggalkan engkau. Aku akan memberikan penghiburan kepadamu. Aku pasti akan menyertai engkau. Aku akan pasti memberikan balutan-balutan yang menyembuhkan engkau. Saudaraku, Tuhan adalah Tuhan yang enggak mau sampai kita jadi susah. Tapi Dia kalau izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, artinya ada rencananya yang kita enggak ngerti. Jangan sampai gagal paham. Sudah bersama dengan saya, sekali katakan amin. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Saya lanjutkan apa yang minggu lalu saya sampaikan mengenai Yusuf. Percaya kepada perkataannya Tuhan. Yusuf percaya kepada pribadi Tuhan dan dia percaya kepada perkataan Tuhan. Cuma saya ambil contoh aja, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan saya saudara. Life is a journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Jadi kalau sementara perjalanan ini terus berjalan, kalau belum waktunya, kemungkinan besar kita belum ngelihat keindahannya. Jangan paksa. Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau belum waktunya, kemungkinan besar belum kelihatan indahnya. Jadi it's okay kalau sementara sudah ngalamin, kok nggak indah-indah Tuhan, kok belum waktunya. Tapi kalau memang udah waktunya, pasti Dia akan genapi itu. Bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya gini, kekekalan itu panjang gitu saudara. Dalam hati kita, untuk apa? Untuk bisa memahami perjalanan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Kebanyakan orang ketika awal dia senang dan menjalani kehidupan, terus mulai ada masalah, dia nggak sabar untuk melihat pekerjaan Tuhan sampai akhir. Baru di awal aja udah susah. Terus dia bilang ini, Tuhan jahat nih, Tuhan bohong nih, nggak sesuai janjinya nih, nggak sesuai dengan apa yang dia ngomong dari awal. Katanya hari depan yang penuh harapan. It's okay, tahan dulu, jangan gagal paham dulu. Ikuti sampai akhirnya bagaimana Tuhan melakukannya. Dan ini yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf adalah seorang yang sangat disayang oleh orang tuanya. Saya mau sedikit kasih ilustrasi ini buat saudara. Dengan cepat ya saudara ya. Sudah ikutin saya? Sudah ikutin saya? Waktu Yusuf ada di rumahnya, dia enak banget saudara. Dia punya segala macam di rumah, dia disayang sama bapaknya dan lain sebagainya. Waktu dia punya mimpi bahwa bahkan orang tuanya pun menyembah dia. Dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Saudara-saudaranya menyembah dia. Karena mimpinya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Sampai pada akhirnya, dia tahu bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Dia tahu bahwa Tuhan sayang sama dia. Dia tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup. Dia tahu firman Tuhan ini. Saya yakin dia ngerti. Nah sementara dia menjalani ini, saudara-saudaranya benci sama dia. Bahkan mengkhianati dia. Bahkan menjual dia ke Mesir. Menjual dia jadi budak. Hidup yang gak enak. Saudara, enak gak kalau dicurigain sama orang? Enak gak kalau dibenci sama orang? Apalagi enak gak kalau dijual jadi budak? Pasti kita gak ngalamin, gak enak. Tapi Yusuf gak gagal paham terhadap rencana Tuhan. Dia jalanin aja deh. Ya udah, jadi budak. Nah sementara dia jadi budak, Tuhan menyertai dia loh saudara. Dan itu yang dia tahu betul bahwa Tuhan sertai saya, dibuat berhasil apa yang dia lakukan. Tapi sementara dia udah naik seperti ini, ternyata dia difitnah. Udah enak-enak duduk dalam jabatan yang bagus, terus tiba-tiba difitnah sama seorang, lalu akhirnya pendek cerita dia masuk ke penjara. Dan waktu dia masuk penjara dia juga ngerti Tuhan. Udah enak hidup kayak begini, kenapa tiba-tiba harus masuk penjara? Tapi dia gak gagal paham, dia ikutin aja. Oh ya udah deh Tuhan, apapun rencanamu jadilah kehendakmu. Ya udah saya jalanin lagi aja. Udah dia kerja lagi biasa dengan baik, dia bekerja dan akhirnya dia dipercaya oleh kepala penjara. Waktu dipercaya oleh kepala penjara, ternyata dia harus melayani beberapa orang, tahanan raja. Dan akhirnya dia menafsirkan mimpi, pendek cerita. Dia menafsirkan mimpi juru minuman raja dan juru rotinya raja. Mimpi jadi kenyataan. Waktu jadi kenyataan, Yusuf bilang gini, jangan lupain saya ya.
Nanti kalau kamu keluar, tolong ngomong-ngomong, referensiin saya sama Raja Firaun. Oh siap, tenang aja, kamu hebat banget. Keluar, 2 tahun kira-kira lupa sama Yusuf. Enak gak dilupain sama orang? Aduh, Tuhan kenapa saya jadi 2 tahun di sini kok dia gak ingat sama saya? Ya udah dah, jangan gagal paham, saya mau ikutin rencananya Tuhan. Naik lagi. Akhirnya semakin lama semakin mengerti. Ujungnya sudah, pendek cerita, Yusuf menjadi orang kepercayaan di Mesir. Sudah tahu semua ceritanya. Yusuf pegang kekuasaan karena 7 tahun masa kesuburan, masa panen yang luar biasa. Yusuf adalah orang yang kelola itu semua. Bahkan waktu masa kelaparan 7 tahun, seluruh dunia ngalamin kelaparan termasuk tempat di mana saudara-saudara tinggal dan orang tua tinggal. Mereka juga kelaparan, tapi Yusuf pegang kunci. Barang siapa yang dia lepaskan, itu bisa dijual. Kalau dia bilang, enggak saya gak mau jual, dia gak bisa jual. Dia gak akan lepaskan. Jadi orang tuh betul-betul berharap sama Yusuf. Yusuf punya kekuasaan yang luar biasa. Sudah lihat, mimpi sudah jadi kenyataan? Belum jadi kenyataan. Tapi Yusuf saya udah enak di sini. Tiba-tiba datang saudara-saudaranya. Waktu datang saudara-saudaranya, saudara perhatikan. Yusuf ngelihat, saudara saya yang mengkhianati saya. Saudara saya yang ngejual saya. Dia masuk ke kamar, dia nangis. Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kalau mau marah banget Tuhan. Sedih. Udah pendek cerita sekali lagi, balik lagi. Ujung-ujungnya dia memperkenalkan diri. You know what? I'm Joseph your brother. Itu kalau bisa difilmin, film cemen saudara. Itu koko itu semua kencing di celana semua. Ketakutan semuanya, nggak tahan. Kenapa? Mati kita. Yusuf balas dendam. Karena gampang banget. Dia bisa masukin penjara. Jangan kasih makan 3 hari 3 malam, pengen tahu. Apa yang saya alami, mereka harus alamin. Bisa gak saudara? Bisa, tapi apa yang Yusuf katakan? Mari lihat sama-sama Kejadian pasal 49. Kejadian pasal yang keempat, Kejadian pasal 39 maksud saya. Kejadian 39 ayat yang keempat. Itu dikatakan bahwa Yusuf disertai oleh tuannya. Dia ikutin apa yang Tuhan sedang lakukan. Pokoknya jadi budak, dia kerja. 39 ayat 21. Sudah catat aja, Tuhan menyertai Yusuf lagi sampai dia terus naik. Dan Yusuf mulai mengerti, ada rancangan Tuhan yang lebih besar. Sampai akhirnya waktu ketemu sama saudaranya, ini yang dia katakan. Kejadian 45 ayat 5. Tapi sekarang, dia bilang, ini lagi pada ngegeter semua nih saudara. Sekarang, jangan susah hati, jangan sesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah yang nyuruh aku mendahului kamu. Aku ngerti sekarang. Tuhan yang nyuruh saya ke sini, bukan kamu yang jual saya. Kamu bisa mungkin cara kamu jual saya. Tapi jangan takut. Ayat yang ke-8, tambahin ayat yang ke-8 satu lagi. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tuhan yang membuat ini. Sekarang I know. Walaupun tadinya aku gak ngerti sama sekali, kenapa Tuhan? Sejauh langit dari bumi, rancangan Tuhan aku gak ngerti. Tapi aku gak pernah gagal paham. Aku jaga hatiku, jangan sampai aku gagal paham. Sudah lihat gak? Kalau kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, terus belajar untuk mengenal Tuhan. Ujungnya, Yusuf punya karakter terbentuk. Dia bukan orang yang balas dendam. Hubungan dengan Potifar, hubungan dengan kepala penjara, hubungan dengan tahanan-tahanan Firaun, hubungan dengan siapa dia hubungan? Selalu baik. Karena dia gak punya sakit hati, dia gak punya luka batin. Kenapa? Karena dia hubungannya dengan Tuhan. Dia ngerti ini adalah rancangan Tuhan dan saya akan ikutin terus. Walaupun berat, gak jadi masalah, aku tahu. Dan saya pikir gini saudara, kalau ada Rasul Paulus pada saat itu menuliskan Roma 8 ayat 28, saya yakin Yusuf akan bilang gini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Aku mengasihi Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu ini. Justru untuk mendatangkan kebaikan buat kamu semua. Bisa tetap terpelihara di masa kelaparan yang panjang. Jadi bukan kamu loh yang mencelakakan aku. Tapi sebenarnya Tuhan lagi pakai kamu untuk bawa aku ke sini. Saya tutup. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saya tutup dengan ini.
Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Saya nggak tahu kalau saudara ngalamin hal yang jahat pada hari-hari ini dalam hidup saudara. Saudara ngalamin hal-hal yang susah hari ini. Yang saudara anggap, aduh nggak nyaman benar. Tuhan kenapa ini terjadi sama saya? Mungkin saja setan sedang mereka-rekakan yang jahat buat saudara. Buat kita. Mungkin saja ada banyak orang-orang mungkin yang sedang mereka-rekakan supaya kita jadi gagal. Mungkin saja bisa itu terjadi. Tapi percayalah, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, itu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Yusuf bisa bilang begini, aku ngerti rancangan Tuhan sekarang. Walaupun aku susah, walaupun aku gak nyaman, aku melewati masa-masa yang sulit banget. Tapi aku ngerti sekarang, aku sepertinya jadi korban. Tapi seperti Yesus, dia korbankan hidupnya untuk menyelamatkan banyak orang. Yusuf juga sama. Memang aku gak ngalamin yang baik, tapi sekarang aku bisa lihat kok. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jangan sampai gagal paham saudara, tentang apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup saudara dan saya. Karena waktu kita ngerti itu, kita gak jadi marah, kita gak jadi takut, kita gak jadi kesel. Justru kekesalan kita, ketakutan kita, kemarahan kita, itu yang bisa membuat hubungan kita dengan orang lain jadi jelek. Tapi waktu kita bisa ngerti maksud Tuhan, kita juga ngerti bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain dengan cara yang benar. Saudara bersama dengan saya? Saudara diberkati oleh Tuhan? Tundukkan kepala saudara sebentar. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang biasa melayani perjamuan untuk maju ke depan. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saya mau supaya kita pegang ini. Ketika kita belajar memahami Tuhan dan rancangannya dan firman-Nya, maka kita akan memahami diri kita sendiri. Dan ketika kita memahami diri kita sendiri, disitulah baru kita bisa memahami orang lain. Tapi kalau kita gagal memahami Tuhan dengan semua rancangan dan firman-Nya, maka kita akan gagal juga untuk bisa memahami diri sendiri. Dan waktu kita gagal memahami diri sendiri, siapa saya, kenapa saya alamin ini, maka kita juga gak akan berhasil atau gagal untuk bisa memahami orang lain. Belajar untuk diem, saudara. Belajar untuk mencari Tuhan. Belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka di situ nanti Tuhan akan bentuk karakter kita. Dan waktu karakter kita terbentuk, kita bisa melayani atau kita bisa berhubungan dengan orang lain berdasarkan karakter yang benar. Berdasarkan karakter yang adalah juga karakter Tuhan dalam hidup kita. Kita ambil bagian dalam perjamuan kudus pada malam.